Audio Jungle. Resmi, Persebaya Surabaya bajak bek muda eks Persija Jakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan Salman Al-Farid menjadi rekrutan baru mereka untuk Liga 1 musim ini. Ini disampaikan melalui laman Instagram resmi klub @officialpersebaya pada Jumat 22 April 2022. Tim Bajul Ijo itu bahkan memberikan kontrak panjang berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Selamat datang Salman di keluarga besar Persebaya. Salman berposisi sebagai bek kiri. Mantan pemain timnas U19 ini dikontrak dengan durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Tulis Persebaya. Pemain yang berposisi sebagai bek ini sebelumnya membela tim Persija Jakarta pada Liga 1 musim lalu. Dia hanya mencatatkan 1 kali penampilan saat tim Macan Kemayoran berhadapan dengan Persipura Jayapura. Selain itu, pemain kelahiran Jakarta ini sudah mencatatkan 4 caps bersama timnas U19 Indonesia. Menariknya, Salman sebenarnya masih memiliki kontrak dengan Persija Jakarta hingga Desember 2023. Namun Persebaya Surabaya diprediksi menebus sisa kontrak pemain 20 tahun tersebut. Bergabungnya Salman membuat tim Persebaya Surabaya memberikan sinyal mulai aktif di bursa transfer. Sebelumnya ada 1 pemain asing yakni Leo Leilis yang resmi berseragam Persebaya Surabaya. Selain itu, ada Januar Eka, M. Zainuri, dan Andre Octaviansyah yang merapat ke tim Bajul Ijo. 4 pemain jebolan APA Persebaya juga resmi mendapatkan kontrak dengan tim senior. Mereka adalah Denny Agus, Arif Catur, Rizky Dwian, dan M. Widi Syarif. Pelatih Aji Santoso diprediksi akan kembali menambah pemain muda untuk skuad Liga 1 mendatang. Persebaya Surabaya memperpanjang kontrak 6 pemain. 4 pemain di posisi kiper yakni Hernando Ari, Andika Ramadhani, Satria Tama, dan Igede Dida. 2 pemain yang tetap bertahan adalah Muhammad Hidayat dan Alwi Slamet. Persebaya Surabaya mendatangkan pemain baru yang rekam jejaknya belum cukup mentereng, yakni Januar Eka. Kini, menarik untuk menanti tangan dingin pelatih Aji Santoso dalam memoles kemampuan penyerang jebolan Liga Santri tersebut. Keputusan Persebaya merekrut pemain satu ini terbilang unik, sebab Januar Eka tercatat tak pernah berkarir di Liga 1. Minimnya pengalaman di kasta tertinggi tentu akan membuatnya beradaptasi secara ekstra di Bajul Ijo. Akan tetapi, pelatih Persebaya Aji Santoso memiliki alasan khusus dalam membuat keputusan merekrut Januar Eka sebagai striker lokal timnya untuk Liga 1 musim depan. Dia masih muda dan saya melihat ada kualitasnya. Posturnya Januar juga ideal sebagai striker. Menurut saya, dia merupakan pemain yang punya prospek bagus. Semoga bisa berkembang di Persebaya, kata Aji Santoso. Januar Eka sendiri tercatat sebagai pemain jebolan Liga Santri. Dia sempat menjadi santri di Ponpes Munahijus Sadat, Lebak pada jenjang SMP hingga lulus SMA. Hal itu membuatnya aktif dalam turnamen antar pesantren. Setelah lulus dari pondok pesantren, Januar Eka Ramadan yang mendapatkan beasiswa kuliah, melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di STKIP Rangkas Bitung. Audio Jungle. Kapten Persebaya Surabaya pamit jadi pemain ke-16 yang tinggalkan klub. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kapten Persebaya Surabaya, Arif Satria sampaikan pesan perpisahan dengan tim Bajul Ijo. Ia menyampaikan ini lewat laman Instagram pribadinya pada Rabu 20 April 2022. Dia menyampaikan apresiasi kepada Persebaya Surabaya yang sudah memberikan kesempatan bermain. 2 tahun yang begitu cepat. Terima kasih manajemen, pelatih, official, rekan-rekan pemain untuk kesempatan yang diberikan selama ini. Bisa bermain di sini di Persebaya Club
kebanggaan warga Surabaya. Dengan dukungan supporter yang luar biasa merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Salah satu klub besar di Indonesia, mohon maaf belum bisa kasih yang terbaik buat tim sukses selalu. Tulis Arif Satria. Arif Satria merupakan kapten Persebaya Surabaya pada Liga 1 2021-2022. Pemain yang berposisi sebagai bek ini sudah tampil dalam 27 pertandingan musim lalu. Pada 18 pertandingan pemain 26 tahun ini menjadi kapten tim Bajul Ijo. Dia merapat ke Persebaya setelah sebelumnya membela Persela pada tahun 2020. Kepergian Arif Satria menambah daftar pemain yang meninggalkan Persebaya Surabaya. Hingga Kamis 21 April 2022, sudah ada 15 pemain yang resmi berpisah dengan tim Bajul Ijo. Sebelumnya 4 pemain asing yakni Bruno Moreira, Arsenio Valverde, dan Ali Sasai dan Taisei Marukawa yang tidak akan memperkuat tim Persebaya untuk musim depan. Satu pemain asing yakni Marukawa sudah diresmikan menjadi pemain PSIS Semarang pada Liga 1 musim depan. Terakhir ada Randy Irwan, Octavianus Fernando, dan Muhammad Saifuddin tidak diperpanjang kontraknya. Reva Adi Setiawan, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Samsul Arif, Frank Sokoy, Hambali Tholib, Juan Yoga, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto akan berseragam Persib Bandung. Sementara itu, 3 pemain sudah resmi merapat ke Persebaya Surabaya. Mereka adalah Andre Octaviansyah, Leo Lelis, dan M. Zainuri. 6 pemain yakni Koko Ari, Ricky Rido, Hernando Ari, Andika Ramadhani, Satria Tama, dan Igede Dida mendapatkan perpanjangan kontrak. Persebaya Surabaya bersama pelatih Aji Santoso dikenal cukup familiar dengan kehadiran pemain muda di dalam skuad. Teranyar, tim berjuluk Bajul Ijo ini mengontrak jangka panjang 4 pemain muda alumni Elite Pro Academy Liga 1. Para pemain muda yang mendapat kontrak dan gabung ke tim senior itu berasal dari 4 posisi. 1 pemain bertahan ialah bek kanan Denny Agus. Lalu ada 2 gelandang Arif Catur dan Rizky Duyan. Terakhir penyerang tengah M. Widi Syarif. Welcome youngster. Sebanyak 4 pemain muda jebolan tim APA Persebaya mendapatkan kontrak jangka panjang bersama tim senior. Mereka adalah Denny Agus, Arif Catur, Rizky Duyan, dan M. Widi Syarif. 3 di antaranya dipilih langsung oleh Aji Santoso lewat seleksi yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, kata admin Persebaya via media sosial mereka.